Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Episode kali ini kita mau bahas tema yang sedikit pop, sedikit seru lah untuk anak muda. Just do it. Nah, untuk generasi milenial, terbayang apa pada saat saya ngomong just do it? Terbayang sebuah merek sepatu yang tandanya ke atas kan straight. Ya, itu adalah slogan Nike. Nike itu satu perusahaan yang sangat menginspirasi seorang Rio Christian. Nike ini sebuah perusahaan sepatu yang lahir tahun 1964. Tapi kemudian baru menjadi sebuah perusahaan sepatu yang meraksasa, yang besar dan dapat menyaingi Adidas tahun 1988. Nah, kayaknya generasi milenial hari itu pada masih kecil kan, pasti belum tahu. Tapi kalau generasi X yang di atas kita pasti tahu. Ya, 1988 Air Jordan, sepatu pertama Nike yang dibintangi atau menjadi ambasador adalah Michael Jordan, membuat Nike menjadi perusahaan sepatu terbesar penjualannya seluruh dunia. Makanya itu hari ini kita mau bahas apa yang dimaksud dengan just do it. Gini teman-teman, hari ini banyak orang termasuk saya dulunya dan Anda generasi milenial, kita mau merubah hidup kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke? Tetapi kita takut untuk melangkah. Benar apa benar? Kita takut untuk merubah kondisi zona nyaman kita ke sebuah tantangan di zona yang baru. Contoh, misalkan Anda yang tadinya seorang pegawai, tiba-tiba Anda sebenarnya punya ide bisnis yang keren banget, yang gokil banget ide bisnisnya, tapi Anda nggak berani untuk mengeksekusi. Kenapa Anda nggak berani? Anda takut. Nah, hari ini saya mau bilang, jangan takut, melangkah aja. Seperti tadi slogan Nike, just do it. Masa kita harus action tanpa mikir, Pak? Nggak gitu juga. Bukan artinya saya bilang tadi just do it, melangkah aja tanpa persiapan atau ilmunya. Saya mau bagi 3 hal yang harus Anda kuasai kalau Anda mau melangkah pertama kali dalam sebuah bisnis atau melangkah ke sebuah zona baru. Yang pertama, Anda harus punya passion apa enggak terkait hal yang Anda mau lakukan. Kenapa saya tekankan Anda harus punya passion? Karena passion itulah bahan bakar Anda. Passion itulah yang akan mendorong Anda melangkah jauh lebih maju. Passion itulah yang akan memberikan Anda semangat pada saat Anda lemah. Di dalam passion itu ada faith, ada iman yang akan membawa Anda terus maju. Saya nggak bilang kalau Anda menjalankan bisnis hari ini yang sebenarnya bukan passion Anda, terus Anda tiba-tiba harus berubah. Enggak. Tetapi bayangkan teman-teman, kalau Anda melangkah mengerjakan sesuatu dengan passion Anda, saya percaya tujuan Anda yang akan Anda tuju menjadi lebih cepat Anda nyampe. Oke? Jadi kalau sehari ini Anda udah menjalankan bisnis Anda tidak sesuai passion Anda, ya udah jalan aja. Tetapi kalau untuk generasi milenial yang belum tahu nih mau ngapain, tapi akhirnya sekarang sudah mendapat wow-nya, Anda udah tahu apa yang harus Anda lakukan, dan itu sesuai dengan passion Anda, just do it. Yang kedua, apa yang harus dimiliki kalau kita mau melangkah? Strategi. Nggak mungkin Anda melangkah gitu aja, ya kan, tanpa Anda punya planning atau perencanaan yang baik, yang tepat. Anda butuh yang namanya strategi. Strategi membuat Anda apa? Membayar uang sekolah tanda kutip lebih murah. Kalau mau ngomong strategi, hari ini sumbernya dari mana? Lebih gampang dibanding generasi dulu. Anda bisa cari dari buku, Anda bisa cari dari internet, Anda bisa tanya senior-senior yang sudah sukses di bidang yang Anda akan mau jalanin. Mereka pasti akan mau berbagi. Sekarang tinggal Anda tentukan strategi Anda untuk melangkah ke depannya menjadi lebih baik. Oke? 2 ya, kebayang ya. Yang ketiga, Anda harus menjadi apa? Master of communication. Sepintar apapun Anda, sebrilian apapun ide Anda, tapi kalau Anda tidak bisa menerangkannya kepada orang lain dan orang lain tidak memahami secara sederhana, Anda nggak bisa. Berat banget Anda saat melangkah. Jadi penting Anda untuk belajar berkomunikasi. Penting untuk Anda bisa bicara.
penting untuk Anda menuangkan ide Anda dengan kata-kata Anda, dengan tulisan Anda, sehingga orang, oke, ide ini bagus, ide ini bisa kita eksekusi. Kenapa? Kalau Anda nggak bisa menuangkannya, orang nggak bisa menganalisa atau mengevaluasi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan atas ide Anda pada saat Anda ingin melangkah pertama kali. Saya mau ngomong satu rahasia penting kalau ngomong Master of Communication. Kalau Anda bisa kuasai Master of Communication, ya kan, kamu akan memiliki network. Kamu akan memiliki jaringan. So, pada saat Anda memiliki network, your network become your net worth. Oke? Networkmu akan menjadi keuntunganmu untuk melangkah ke depan, mencapai tujuanmu lebih cepat. Lalu, apa Just Do It, Bapak? Nah, Just Do It seorang Rio Christian. Banyak sih. Tapi yang the latest Just Do It seorang Rio Christian, ya ini. Ya program YouTube Rio Christian bersama BPR Kas. Kenapa saya bilang ini Just Do It-nya seorang Rio Christian? Oke, kita mau analisa yang tadi saya bilang ada 3. Yang pertama, passion. Saya sekian tahun belajar, membaca, pengalaman hidup yang saya dapat, menurut saya mahal. Saya pengen banget membagi itu kepada banyak orang. Saya pengen banget anak-anak muda yang memiliki ekonomi yang rendah, memiliki ekonomi yang lemah, tidak memiliki kesempatan yang seperti saya dapat, bisa dapat belajar dari saya, jadi nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar, Anda free, Anda dapat gratis. Itu passion saya mau sharing. Makanya kemudian saya coba apa medianya. Akhirnya saya sama teman-teman di BPR Kas bikin ya ini YouTube channel. Terus yang kedua, strategi. Pada saat pertama kali YouTube channel Rio Christian bersama BPR Kas ini berdiri, kita pengen banget nginterview orang-orang. Orang-orang sukses, orang-orang yang menginspirasi yang ada di Bali. Itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Hari itu 5 bulan lalu saya berpikir seorang Rio Christian ini siapa? Perusahaan BPR itu masih kecil banget. Ya kan? Siapa dia? Nggak ada yang tahu. Itu perasaan saya, itu pemikiran saya. Ya kan? Itu salah satu yang menjadi ganjelan saya waktu itu. Saya merasa minder. Duh, saya mau nyari siapa? Apakah si bintang tamu mau untuk masuk ke acara ini? Terus yang kedua, saya nggak punya orang hari itu untuk yang membackup acara ini. Nah, strategi saya apa? Yang pertama, ya kan, saya gali sumber daya manusia di dalam keluarga besar BPR Kas. Siapa nih yang bisa editing video? Siapa nih yang bisa bantu saya syuting? Siapa nih yang bisa ngasih saya ide konsepnya mau bahas apa? Nggak bisa seorang Rio Christian mikir sendiri. Kita butuh orang yang bantu. Nah, setelah saya berhasil mengkomunikasikannya, yaitu tadi posisinya timnya terbentuk, ya kan? Kemudian apa? Kita cari tahu gimana strateginya biar si para pembicara-pembicara yang kita mau hadir. Ya kita jujur, kita bilang kita mau berbagi sharing, kita mau mereka masuk untuk memberikan inspirasi sehingga Bali menjadi lebih baik. Ya singkat cerita, perjalanan ya sampai hari ini. Saya syuting sama Anda nih. Saya bisa berbagi sama Anda. Terus yang ketiga, Master of Communication. Saya bilangin nggak gampang. Nggak gampang berbicara di depan kamera. Lebih gampang untuk seorang Rio Christian bicara di depan semua orang yang ada di dalam hadapan saya. Kalau di hadapan saya gampang bicara. Dari depan kamera saya bicara sendiri. Itu susah. Terus yang kedua, saya bagaimana berbicara bisa menggali informasi dari si bintang tamu. Itu susah banget. Itu susah banget. Terus yang ketiga susahnya lagi apa? Saya harus bisa, ya kan, mengundang bintang tamu. Itu nggak gampang. Saya harus bisa menerangkan kepada si bintang tamu, Pak, kita meminta Bapak hadir. Kenapa? Why-nya. Ya kan? Kita harus kasih tahu dia. Kalau kita nggak ngasih tahu why-nya dan nggak tepat, ya susah. Bintang tamunya mungkin ya nggak mau. Tapi akhirnya setelah berjalan waktu, 5 bulan YouTube channel ini berdiri, ya, banyak pelajaran yang saya dapat, banyak keuntungan tanda kutip yang saya dapat. Yaitu apa? Bintang tamunya akhirnya menjadi teman seorang Rio Christian. Kemudian apa? Rio Christian bersama tim Ngopi Seru atau YouTube channelnya BPR Kas ini, ya kan, bisa belajar langsung 4 mata dengan si bintang tamu. Harapannya apa? Dengan kami belajar, kami bisa memperbaiki diri kami menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, sama satu lagi. Saya mau klarifikasi gini. Banyak orang pada saat kita interview,
Nah inilah pentingnya Master of Communication. Menganggap para bintang tamu ngopi seru di YouTube channel Rio Christian bersama BPR Kas itu dibayar. Oke? Saya klarifikasi, tidak ada 1 rupiah pun dari dompet seorang Rio Christian atau dari kasnya BPR Kas itu keluar untuk bayar bintang tamu. Kenapa? Uangnya sedikit, nggak ada artinya bagi si bintang tamu. Tetapi apa? Ilmu yang mereka bagi itu luar biasa untuk teman-teman dan saya. Dan saya ngucapin terima kasih banget bahwa mereka mau berbagi. Jadi clear ya, tidak ada satupun bintang tamu di acara YouTube channel Rio Christian dibayar. Oke, teman-teman, dapat insight, dapat pencerahan dari episode kali ini. Ya, sekali lagi saya bilang, apapun ide Anda, apapun yang Anda ingin bikin, just do it. Tapi dengan syarat apa? 3 hal yang tadi saya sampaikan di depan, Anda kuasai, Anda pegang. Oke, generasi muda, terus berjuang. See you on the top.